Saya melihatnya adalah bagaimana suasana kebatinan di kabinet Pak Prabowo sekarang. Karena ada penyebutan nama Budi Gunawan di situ. Kalau kita melihat judi online betul Pak Bambang di setahun yang lalu, saya 6 bulan yang lalu berbicara juga di sini. Ya, dengan Pak Roy Suryo pada saat itu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana sih mengungkap judi online ini sampai ke bohirnya ya. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebenarnya seberapa serius dakwaan terhadap Budi Ari dan seberapa kansnya untuk membuka penyidikan baru terhadap Pak Budi Ari? Ya, ini kan belum sampai ke dakwaan Pak Budi Ari kan, masih di surat-surat ini. Iya, pernyataan dakwaan dari siapa nih? Pak Budi Ari atau tersangka yang terdakwa Apriantoni tadi? Empat orang terdakwa itu. tadi. Kalau saya melihat terkait dengan 4 terdakwa, pernyataan 4 terdakwa yang tercantum dalam BAP. Cukup kuat nggak ini? Itu tentu harus, kalau sudah masuk ke pengadilan tentu itu sangat kuat gitu loh. Karena dalam proses penyidikan semua itu harus diuji kan, seperti itu. Pernyataan-pernyataan kalaupun kemudian itu dibantah itu mereka bisa menolak seperti itu kan. Ketika sudah masuk P21 ke kejaksaan artinya semua itu diakui. Tinggal bagaimana penyidik kepolisian itu mendalami informasi-informasi terkait apa yang sudah disampaikan oleh para tersangka saat itu, seperti itu. Karena saya melihat pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian terkait informasi yang disampaikan oleh para tersangka sebelum menjadi terdakwa ini kan jadi kalau sudah masuk pengadilan dan itu ada, ini harus didalami, harus dielaborasi lebih jauh. Apakah ada, bagaimana transaksi kepada Mr. PM tadi itu kan? Cukup kuat nggak sih untuk membuka penyidikan baru untuk Pak Budi Ari? Sangat kuat gitu. Dan sebenarnya kalau saya melihat apakah perlu penyidikan baru atau sekarang masih polisi masih melakukan penyelidikan, penyelidikan. Jadi artinya ya ada kemungkinan Mr. PM dalam pernyataan para terdakwa ini akan didalami lebih lanjut kemana saja. Apakah hanya sekedar pernyataan 50% kepada Mr. PM atau ada transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Ya, tentu transaksinya tidak lewat transfer, pasti cash lah. Hal-hal seperti itu tidak mungkin lewat transfer kan, seperti itu. Tapi itu tentu harus didalami. Ada saksi-saksi, ada yang harus dielaborasi seperti itu. Tapi kalau misalnya dari analisis kejahatan kerah putih ya, berjenjang seperti ini pasti kan? Pasti. Jadi kalau kita melihat bagaimana upaya pemberantasan judul ini kan sudah sangat lama sekali. Setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu itu? Bukan, kita setahun yang lalu, April misalnya, Pak Jokowi juga pernah menabuh genderang perang dengan membuat Satgas Judi Online kan. Salah satunya Pak Budi Ari di dalamnya yang di Menko Polhukam. Tapi ternyata di internal Kemenkominfo saat itu judi online ini masih ada dan baru terbuka kan 6 bulan yang lalu ketika setelah ganti presiden seperti itu. Artinya dalam waktu April sampai Desember ini ada kasus yang luar biasa di dalam Kemenkominfo seperti itu. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, Anda melihat ini seputaran judi online dan Budi Ari saja atau memang ada isu lebih besar lagi yang melibatkan mungkin Pak Jokowi dengan PD Perjuangan? Mbak Nisa, terima kasih ya. Jadi saya nggak masuk ke konteks dalam dakwaan itu. Saya melihatnya adalah bagaimana suasana kebatinan di kabinet Pak Prabowo sekarang. Karena ada penyebutan nama Budi Gunawan di situ. Kalau kita melihat judi online betul Pak Bambang di setahun yang lalu, saya 6 bulan yang lalu berbicara juga di sini. Ya, dengan Pak Roy Suryo pada saat itu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana sih mengungkap judi online ini sampai ke bohirnya ya, ke bosnya itu. Satu kita bilang kita follow the money-nya. Follow the money, kemudian server itu dibalikin lagi ke Indonesia. Jadi nggak ada lagi server ditaruh di luar negeri gitu. Karena ada undang-undangnya harus dirubah itu. Server kembalikan ke Indonesia, kita bisa tahu tuh semuanya. Ya kan? Kalau konteksnya tadi juga dengan Pak Budi Ari,
sebagai mantan Menteri Kominfo, memang dia bertanggung jawab untuk itu. Ya, jadi kalau kita melihat ini tidak ada lagi kita lihat budaya Timur saling maaf dan memaafkan itu. Mestinya kita sebagai pejabat publik ya harus juga mengontrol diri kita sebetulnya. Ya. Dan ini saya khawatir juga, artinya nanti akan menyeret-nyeret namanya Pak Jokowi kalau ini terus framing ini dimunculkan, itu akan menyeret beliau juga nantinya. Ini kan nggak benar seperti ini. Gitu. Padahal dalam pemerintahan beliau dia sudah menginstruksikan Pak Budi Ari untuk memberantas ya, tadi kata 3 juta sekian, dilakukan untuk itu. Nah sekarang masuk ke tahap yang tadi ada 4 orang, ada seseorang yang berteman baik dengan beliau, yaitu keniscayaan, dan itu memang harus diproses secara hukum biar terang benderang. Jadi semuanya itu sama gitu di mata hukum. Tapi yang saya inginkan adalah bahwasannya apa yang telah dikatakan oleh Pak Wira bahwa sudah melaporkan itu adalah hak beliau. Tapi tabayun yang tadi sudah dikatakan oleh Bung Freddy bahwa sudah Pak Budar sudah ketemu dengan wartawan ya. Tadi saya lihat juga sudah di take down itunya beritanya itu. Ya, kebetulan juga saya kenal dengan wartawannya, kenal baik juga dengan wartawannya. Ya, saya juga tanyakan, udah ketemu sudah tabayun. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita lihat ya, Pak Budi Ari bisa tabayun juga nih dengan PDIP, dengan Pak Budi Gunawan. Biar ini loh, biar tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan lagi di Indonesia ini gitu loh. Ini ijazah saja belum selesai, masih ada urusan-urusan seperti ini gitu loh. Kasihan negara kita ini, kasihan masyarakat kita, dan kasihan dengan Pak Prabowo gitu loh. Ini tugas-tugas mulianya ini banyak sekali yang harus dia laksanakan dan dia harus wujudkan sesuai dengan asta cita gitu loh. Ya, untuk hal-hal yang lainnya, udahlah kita serahkan kepada hukum, biarlah hukum itu yang berjalan. Sekarang bagaimana kita bersama-sama ini memperkuatkan persatuan kesatuan kita untuk membantu Prabowo menyelesaikan tugas-tugas beliau. Baik, saya ke Mas Wira. Mas Wira, kalau ini laporan Mas Wira itu suara dari partai? Suara partai sendiri bagaimana menanggapi ramainya ini? Jadi, karena memang baru ramai setelah Mas Wira lapor sih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya begini, ini kan mulai muncul tadi menanggapi yang disampaikan Mas Alek tadi kan, bahwa ini di dalam persidangan pun tidak dan tidak dibacakan dan segala macam. Itulah silakan ditanyakan kepada media. Kok baru ramai sekarang kan pertanyaannya begitu tadi. Lalu ini sebenarnya dari 21 Mei itu sudah di-upload kalau nggak salah. Ada beberapa dari pihak kader PDI Perjuangan juga yang menanggapi setelah itu. Menanggapinya baik, klarifikasi. Kan kita bisa melihat itu, Bu, di DPR, bicara di depan umum untuk klarifikasi. Bukannya 1 dan 2 orang, bukan. Ya. Tapi tidak ada reaksi apa-apa. Pertanyaan kami, ada apa? Kan begitu. Akhirnya kami mengambil langkah. Ya. Kami yang melaporkan itu adalah kader PDI Perjuangan tanpa perintah. Karena kenapa? Karena berarti bukan suara partai ya? Silakan simpulkan ya. Tapi kami kader PDI Perjuangan yang merasa tersakiti atas fitnah yang dibuat oleh Budi Ari dalam percakapan itu. Ya. Tadi kan sudah kita bacakan, lihat sendiri. Dari kemarin kan dibantah terus ini. Tidak ada penyebutan itu. Kita lihat di dakwaan itu tertulis. Ada 3 poin, saya baca juga. Ada 3 poin. Pertama, orang-orang yang disebut di dalam dakwaan itu, para tersangka itu, pertama mereka ngobrol. Ketemu di satu tempat di Senopati. Setelah ketemu di situ mereka datang. Menghadap ke Menteri pada saat itu Budi Ari, Menteri Kominfo. Menghadap ke rumahnya. Meminta izin memindahkan dari lantai 3 ke lantai 8. Kalau nggak salah di dalam itu. Tapi akhirnya di lantai 8. Difokuskan di sana. Apa alasannya? Biar satu pintu penjagaan website itu. Itu di dakwaan, ini bicara dakwaannya. Ya. Lalu di dakwaan itu setelah mereka dapat izin dari saudara Budi Ari, mereka kembali ke kantornya, mereka bicara masalah pembagian. Pembagiannya berapa? 20, 30, 50. 50% untuk Menteri Budi Ari. Nah, tadi di dalam dakwaan itu, kenapa dia tidak membantah itu? Kenapa malah menuduh orang lain?
menuduh PDI Perjuangan dan Bapak Budi Gunawan. Gitu loh. Mas Bang Freddy, sebenarnya kita publik menunggu klarifikasi dari Pak Budi. Kenapa nggak mau klarifikasi, malah jadi reaktif ke wartawan yang menulis seperti itu? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi.